Perumpamaan hidayah dan agama yang benar itu seperti air yang turun dari langit lalu menimpa bumi, menimpa tanah. Tipikal tanah ada 3 macam. Kita nanti bisa mengukur diri, ini kita masuk tipikal tanah yang mana. Lihat aja. Pertama, di antara tanah ada tanah yang naqiyah. Bahasa kitanya naqiyah itu gembur, subur. Qabilatil ma, dia bisa menyerap air. Terus fa'ambatatil kala wal ashab al kathir, tanah itu yang menyerap air tersebut menumbuhkan rerumputan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ingat, di dalam tanah terkandung banyak kandungan mineral, termasuk apa bibit-bibit makhluk hidup tuh, ya. Begitu disiram air tumbuh. Tadinya nggak ada apa-apa. Inilah tanah yang gembur. Pertama itu. Kedua, ada tanah disebut ajadib. Apa ajadib? Dia keras, tidak bisa menyerap air, tapi bisa menahan air. Air itu menggenang. Seperti seperti cadas. Cadas menyerap air? Tidak, tapi menahan air. Tertampung seperti kolam. Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air itu. Air itu bisa diminum, bisa dipakai nyebor, bisa dipakai memberi minum binatang. Itu tipikal yang kedua. Tipikal tanah yang ketiga disebut qi'an, seburuk-buruk jenis tanah, yaitu tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap air, tidak juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Seperti permukaan daun talas, dialirkan air, apakah menyerap? Tidak. Tergenang? Tidak. Daun talas pakai itu tarubah di tengah balongnya, ngucurnya atau basah-basah aja. Tidak ada tapaknya sama sekali. Kata Nabi SAW, inilah perumpamaan jiwa manusia ketika menerima dakwah. Ada jiwa yang seperti tanah gembur, begitu didakwahi menyerah. Masuk ke dalam hatinya, lalu mendorong dia, memotivasi dia untuk mengamalkan. Seperti tanah yang gembur, air diserap lalu melahirkan tumbuh-tumbuhan. Muncul sirungnya, suung, rumput-rumputan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, bermanfaat bagi manusia. Apa manfaat rumput bagi manusia? Banyak. Manusia memang tidak memakan rumput, tapi rumput itu dimakan oleh hewan, oleh kambing, sapi, pencit, loh. Tanpa rumput, kambing bisa mati. Kalau kambing mati, kita nggak bisa makan daging. Ya. Kecuali kalau sedap bangkong, enggak. Jadi, itu tipikal jiwa yang pertama, seperti tanah yang gembur. Dia menyerap ilmu. Dan dia mengambil manfaat dari ilmu itu lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat bagi orang lain, dia ajarkan. Dia fahami, dia amalkan, dia ajarkan. Itu sebaik-baik jiwa. Sebaik-baik jenis tanah. Kedua, orang yang dia bisa memahami ilmu, tapi tidak diamalkan. Tapi bisa diajarkan ke orang lain. Orang lain dapat manfaat dari ilmunya. Dia hafal ilmu, teori. Dia hafal kaidah. Dia bisa menyampaikan, tapi dia tidak menerapkan untuk dirinya sendiri. Seperti cadas, bisa menampung air, tidak menyerap, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kan nggak ada rumput tumbuh di cadasnya. Tapi air yang tertampung bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Kita kehausan bisa minum, ya, disiup ulah sampai dasar napa hirup.
bisa kukumbah, bisa dipakai nyiram tanaman, bermanfaat. Dia faham ilmu dan bisa mengajarkan tapi tidak diamalkan. Ada tipikal orang kayak begini? Ada banyak. Orang ini orang durhaka atau orang soleh? Durhaka. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki fajir, laki-laki durhaka. Siapa laki-laki durhaka yang akan membela agama ini? Bukan pemabuk, pejudi, pezina, perampok, bukan ahli maksiat, tapi laki-laki fajir ini adalah ulama, ustaz, dai. Ngajarnya benar, isi ceramahnya benar. Orang yang ternyata tidak paham jadi paham, tidak tahu jadi tahu. Tadinya ahli maksiat jadi ahli taat, tadinya syirik menjadi tauhid gitu. Di mana fajirnya? Fajirnya dua. Pertama, dia tidak amalkan itu untuk dirinya sendiri. Dia merintahkan orang lain, dia tidak laksanakan. Dia melarang orang lain, dia langgar apa yang dia larang. Kena ayat tadi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini kedurhakaan Allah. Kedua, niat yang salah. Dia ngajar untuk kepentingan dunia. Dia ngajar agar dikenal di kalangan manusia, menjadi buah bibir pujian dan sanjungan, dan dia suka. Dia ngajar agar orang-orang kalau ketemu dia cium tangan bolak-balik. Siapa yang sampai cium kaki, wah lebih hebat lah. Dia ngajar agar orang menghadiahi dia dengan mobil mewah. Untuk itu fajir dia, bukan karena Allah SWT. Tapi kalau ada orang ikhlas, kemudian ada orang yang ngasih hadiah tanpa diniatkan sama sekali dari awal, boleh diterima, nggak masalah. Oleh karena itulah harus dibedakan antara yang diniatkan dengan yang tidak diniatkan. Saya niat semoga ceramah saya ini tiba-tiba mengambil simpati orang kaya, pulang dari sini, Ustaz ke sini pakai mobil apa? Mobil itu. Ini aja yang gede. Kalau itu niat saya, hapus semua amal. Dan dia fajir. Saya fajir. Karena apa? Salah niat. Niat dakwah untuk mencari keuntungan dunia. Itu salah, itu benar. Nah, tapi walaupun niatnya salah, walaupun dia tidak mengamalkan untuk diri sendiri, ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Isi ceramah, isi dakwahnya benar. Tadi makanya Rasulullah SAW menyatakan agama ini dikuatkan oleh orang-orang kaya tadi. Banyak orang taubat, banyak orang hijrah, banyak orang dapat hidayah, walaupun dia sendiri hancur karena kesalahan niat atau karena dia sendiri tidak mengamalkan apa yang tidak dia dakwahkan. Nah, inilah tipikal yang kedua, tanah seperti cadas, menampung air dan airnya bermanfaat tapi tidak menyerap dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sama seperti orang yang memahami agama, tidak mengamalkan untuk dirinya, tapi dia bisa membagi kepada banyak orang. Kenapa tidak diamalkan kalau memang dia mau membagi untuk kepentingan dunia tadi? Adapun yang ketiga, jenis tanah terburuk, menyerap air tidak bisa, menampung air tidak bisa, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa. Juga karena tidak bisa menampung air, gak ada manfaat sama sekali. Inilah tipikal orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang Allah telah
amanahkan kepada para nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ada dakwah, bacaan ayat, pedaran hadis, ada wejangan nasihat, cuek, malah apa? Tersinggung. Imam Syafi'i menyatakan seorang mukmin ketika memperoleh nasihat atau dakwah akan merenung. Seorang fasik ketika menerima nasihat atau dakwah akan tersinggung. Umumnya sama, merenung, tersinggung. Seorang mukmin begitu merenung, introspeksi, berubah. Seorang fasik begitu dinasihati, tersinggung, apa yang terjadi? Marah, mencaci maki, balik menyerang, memusuhi. Ada yang seperti itu? Banyak. Padahal kita tidak bermaksud menyinggung dia, karena juga tidaknya ini ustaz bawel, usil, nyinggung saya, akhirnya balik menyerang, menjelek-jelekan ustaz. Ini wakil, ini realita banyak. Ya, inilah 3 tipikal tanah yang menggambarkan 3 tipikal hati manusia.